Baik, puji Tuhan, shalom buat saudara-saudaraku yang ada di seberang sana, di Amerika. Sungguh saya bersukacita kalau saya melihat bagaimana sampai dengan hari ini saya melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup saudara. Dan saya tahu dalam keadaan-keadaan yang sekarang ini yang dalam keadaan sangat-sangat sulit, ya, karena kita sedang memasuki yang namanya akhir zaman, sehingga kita tidak bisa kita kemudian berkata, Tuhan luputkan saya dari situasi seperti ini. Tapi hanya kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa mampukan kami Tuhan untuk melewati situasi yang sulit ini. Karena memang ini harus terjadi bahwa rencana Allah sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua, kesulitan besar akan kita alami bersama-sama. Semua yang hidup di bawah kolong langit ini akan mengalami kesulitan yang sama. Tetapi jangan berkecil hati, karena janji Tuhan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya coba membawa ada sesuatu karena sekarang ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat, yang coba menyesatkan, karena itu memang pekerjaan daripada setan, yang membuat dia tahu bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Sehingga kita yang hari ini sudah percaya kepada Yesus, dia coba membuat hati kita bimbang, membuat hati kita kemudian merasa berkata bahwa Tuhan ada nggak sih? Atau kemudian kita tetap percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, tetapi hidup kita tidak sama seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Nah, itulah hati-hatinya saudara dan saya, supaya kita tidak semua yang namanya pengajaran-pengajaran itu sehat. Semua saudara harus lihat, kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Kalau Roh Kudus tuntun kita, kita tidak dibawa dalam sesuatu yang namanya penyesatan. Nah, saya coba kemudian pada saat ini kita coba renungkan. Ada mungkin ketika kita bertemu dengan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain kemudian berkata, cukup kita ini beriman saja. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, pasti kita selamat. Nah, sehingga akhirnya ada kemudian orang berkata begini, kalau kita sudah beriman kepada Tuhan, kita pasti selamat, sudah kita nggak usah bingung dengan hidup kita. Yang penting itu saja. Saya katakan statement itu tidak salah. Tapi kita harus tahu, Tuhan Yesus tidak mau cuma kita hanya cukup percaya kepada Dia, tetapi ada step selanjutnya yang harus kita kerjakan bagi Dia. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam dunia kekristenan kita kekristenan akhirnya jadi terpecah-pecah, ya. Sehingga akhirnya yang terjadi, kita coba merasa bahwa organisasi kita, kekristenan kita ini yang paling benar. Nah, saya paling tidak setuju, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita ini coba kemudian menghakimi Kristen yang lain, ya. Atau misalnya, saya kasih contoh, kita ini orang Pantekosta, paling suka menghakimi itu Katolik, paling suka menghakimi itu Kristen Protestan, dan kemudian berkata bahwa Katolik itu tidak ada Roh Kudus, Protestan tidak ada Roh Kudus. Ya, seringkali kita suka hakimi seperti itu. Padahal kalau kita lihat, iman kita itu sama. Iman kita sama. Mereka Katolik beriman kepada Yesus, Protestan juga kepada Yesus, Advent juga kepada Yesus, Pantekosta kepada Yesus. Semua sama. Nah, itulah sebabnya jangan kemudian kita itu coba kemudian menghakimi. Karena yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan Yesus. Nah, kita semua ini adalah satu. Kita ini satu family. Kita satu keluarga yang induknya itu kepada Yesus. Cuma mungkin tata cara ibadah kita yang beda-beda. Nah, kemudian saya coba angkat ini, saudara. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena iblis memang coba buat kita, kekristenan kita itu terpecah-pecah. Saya suka bilang begini sama teman-teman yang Pantekosta. Saya suka bilang begini, ada juga di Pantekosta itu, kalau saya punya istilah itu, hamba Tuhan atau pendeta itu pendeta sumbu pendek, ya. Dia suka menghakimi, misalnya ini begini, ini begini. Saya suka bicara sama teman-teman Pantekosta, kita ini orang Pantekosta suka sekali hakimi Katolik, Protestan, bilang gak ada Roh Kudus,
Karena kita ada karunia bahasa roh. Tapi seringkali saya bilang begini, yang paling kacau masalah keuangan itu Pantekosta. Paling kacau Pantekosta itu, masalah keuangan. Coba saudara lihat semua. Di mana-mana saudara. Pendetanya, gaya hidupnya, gaya hidupnya mewah, hura-hura, pakai uang persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Saya bilang kalau gereja Katolik nggak ada, gereja Protestan nggak ada tapi kecil. Tapi kita suka hakimi seperti itu. Nah, kita harus stop ya. Kita harus lihat ada sesuatu yang sama, yaitu iman ini. Nah, ada lagi kemudian yang berkata begini. Oh, ada pengajaran. Orang tanya begini sama saya, Pak Roy, ini karena kita gereja base ini juga kan baru sekitar 16-17 tahun, masuk tahun ke-18 ini. Mereka tanya, gereja base ini aliran apa? Calvin atau Arminian? Kalau Calvin kita tahu bersama bahwa Calvin itu sekali selamat tetap selamat. Berarti kalau sudah beriman kepada Yesus pasti selamat. Itu versi Calvin. Nah, kalau Arminian, keselamatan itu bukan cuma sekedar beriman, tapi harus dikerjakan. Berarti ada perbuatan. Nah, ini akhirnya bentrok. Antara Calvin dan Arminian ini bentrok. Orang tanya, kita ini Calvin atau Arminian? Saya bilang dah, Calvin itu orang manusia. Yang Arminian ini, Arminius juga ini orang. Mereka ambil dari Alkitab. Mereka kutip ayat situ berkata kalau sudah percaya Yesus pasti selamat. Tapi Arminius ini juga yang buat ini pengajaran Arminian ini juga, dia kutip juga di situ. Iman itu harus dikerjakan, kalau enggak bisa. Nah, orang tanya kan tadi sama saya, Pak Roy, base ini aliran apa? Kita nggak Calvin, nggak Arminian, kita aliran Yesus Kristus Tuhan. Makanya ada namanya kita back to Jesus teaching, kembali ke ajaran Yesus. Jadi basic kita ini jangan kemudian kita terpecah-pecah. Calvin ini benar, Arminian ini benar juga. Tapi kalau orang benar tidak kemudian pada status harus menghakimi orang lain. Nah, oleh sebab itu, dengan dasar ini saya coba angkat pada situasi ini. Mungkin ada juga dalam pikiran kita hari ini, ya benar ya Pak, ini iman. Nah, rata-rata kita ini kan kita ini orang-orang Tionghoa semua ini ya. Saya kan dari agama leluhur, dulu belum percaya Yesus. Dulu orang tua saya bilang begini, aduh kamu itu yang penting kamu berbuat baik, kamu selamat. Kamu ke sorga. Perbuatan baik. Ya kan, berbuat baik saja kamu ke sorga. Nah, tapi ketika kita di Kristen, banyak yang kemudian saya punya saudara-saudara yang dari agama leluhur. Mereka bilang begini, saya nggak mau masuk Kristen Pantekosta. Lebih baik saya Katolik saja. Karena di Katolik ini masih kita bisa pegang hio, bisa sembayangan leluhur. Kalau sudah di Pantekosta, sudah di karismatik, tidak tahu hormat orang tua, jadi egois, tidak tahu berbuat baik. Nah, ini banyak terjadi. Nah, itulah dasarnya kemudian coba kita lihat hari ini. Nah, apa yang menjadi dasar supaya saudara dan saya, kita hari ini jangan menjadi Kristen kita itu jadi Kristen yang picik, yang Kristen yang berpikirannya sempit. Nah, kita lihat dulu saudara, di dalam saya coba angkat pada saat ini ada 3 hal ya. Makanya saya bilang ini saya coba angkat iman dan perbuatan baik. Jadi jangan kemudian nanti kita berpikir saya hanya beriman, karena yang tadi saya katakan ada saudara-saudara saya bilang begini, oh kamu kalau sudah jadi orang yang dari agama leluhur, kita dari Chinese Totok, Tionghoa Totok, kalau sudah jadi Kristen, sudah nggak ada perbuatan baik, jadi egois. Memang kelihatannya banyak saya bilang. Karena salah pemahaman dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di gereja. Jadi akhirnya dia cuma fokus, dia sibuk di gereja terus, sedangkan dia tidak melakukan perbuatan baik. Nah, kita akan lihat saudara, dari sisi Alkitab, apa yang firman Tuhan katakan, apakah perbuatan baik menyelamatkan atau hanya iman saja. Nah, ini penting saudara ya. Nah, kita lihat makanya di dalam Yakobus 2, mulai ayat 14, kita coba lihat pelan-pelan, saya coba angkat pada hari ini ada 3 hal ya yang kita renungkan baik-baik. Artinya iman dan perbuatan itu tidak bisa dipisahkan. Tapi tidak bisa kemudian berkata cuma beriman, tapi kemudian tanpa perbuatan. Tapi ini tidak bisa dipisahkan. Nah, iman itu lahirnya dari Tuhan. Perbuatan itu adalah perbuatan itu akibat dari kita kenal kepada Dia. Itu bedanya, ya. Jadi iman ini tidak bisa saudara kita mau beli iman. Iman itu tidak bisa dibeli. Karena iman itu datangnya dari Tuhan. Tapi perbuatan itu lahirnya dari kita. Dari manusia. Itu perbuatan itu adalah
itu outputnya dari kita sendiri, bukan dari Tuhan. Jadi nggak ada dibilang perbuatan itu datangnya dari Tuhan, tidak. Perbuatan itu akibat dari penyangkalan diri kita, itu menghasilkan perbuatan. Misalnya contoh kan, saudara itu orang sakiti sama saudara, berbuat jahat kepada saudara. Kalau saudara membalas baik, itu kan bukan dari Tuhan, tapi karena saudara yang saudara tahu firman, saudara melakukan firman itu sehingga saudara melakukan perbuatan baik. Nah, dia bilang begini saudara lihat ya. Ini kalau saudara baca ayat ini, saudara nanti akan jadi bingung. Dia bilang begini saudara. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan, jadi kalau ada orang yang bilang begini, bahwa ia mempunyai iman. Jadi kalau ada orang bilang begini, aku beriman kepada Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Nah, jadi saudara lihat di sini bahwa kemudian Alkitab ini berkata, kalau saya coba simpulkan dalam bahasa yang sederhana, kemudian kita konklusi di sini dibilang, iman itu boleh nggak menyelamatkan tanpa sebuah perbuatan. Berarti ini tidak bisa dipisahkan. Jadi dibuat sepertinya kita akhirnya, kalau kita tahu loh, bukankah kalau saya sudah beriman pasti saya selamat. Tapi kenapa Yakobus ini kemudian menuliskan, dia bilang harus ada perbuatan. Nah, ayat yang ke-15 kemudian dikatakan begini. Dia coba jabarkan saudara, waktu kita confused di ayat 14, ayat 15 dia coba jabarkan, dia bilang begini, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian, berarti ada orang kekurangan toh. Ada orang yang butuh pertolongan kita. Dan kekurangan makanan sehari-hari, berarti ada orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ayat 16 kemudian dikatakan, dan seorang dari antara kamu yang orang beriman itu. Ya. Jadi kalau ada orang cuma beriman, cuma bilang begini, berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu. Jadi Alkitab bilang begini, ini orang yang beriman ini, dia cuma bilang begini, ada orang yang butuh pertolongan, kemudian cuma ngomong doang. Sama seperti mungkin hari ini ada orang yang butuh pertolongan kita, yang kita memang mampu lakukan, mungkin kita cuma ngomong dengan bahasa rohani, sudahlah saya berdoa buat kamu, supaya Tuhan bisa menolong kamu, Tuhan bisa memberikan kekuatan kepada kamu. Ya mungkin cuma ngomong begini. Terus kemudian dia bilang, ada apa gunanya? Ada yang gunanya apa? Ayat 17, kemudian dikatakan demikian juga halnya dengan iman. Nah, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, saya coba kemudian ungkapkan poin kita yang pertama begini saudara. Saya kemudian tidak berkata bahwa totally perbuatan itu menyelamatkan kita, tidak. Jadi jangan kemudian kita menyimpulkan kalau begitu Pak perbuatan aja. Tidak. Nah kalau dari sini kita lihat sampai ayat ini kemudian berkata, jadi satu poin yang kita simpulkan, apa yang kita perbuat hari ini ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, poin kita pertama, perbuatan baik saudara dan saya hari ini adalah di bawah tuntunan daripada firman Tuhan, yaitu iman. Jadi saudara, ketika hari ini aku berbuat baik, saya melakukan sebuah perbuatan baik, bukan karena saya ingin saya diselamatkan, tetapi karena iman saya kepada Tuhan itulah yang mengajarkan bahwa bagaimana ketika saya percaya yang beriman itu kepada Yesus, bahwa orang yang beriman kepada Yesus harus menolong orang yang lain. Amin. Ini kan jelas ya. Jadi supaya saudara dan saya, kita hidup ini, Tuhan tidak mau kita hidup ego. Tuhan tidak mau kita ini hidup itu cuma memikirkan diri kita sendiri. Tapi kita harus bagaimana memikirkan orang lain. Tapi nantinya saudara mungkin ada dalam pikiran kita hari ini, oh bagaimana dengan ini? Ini kasusnya lain saudara. Kalau ada orang yang minta pertolongan, mungkin cuma karena untuk menipu kita, itu beda kasus. Ya, ini saya bicara secara memang orang ini memang butuh pertolongan. Nah, jadi kemudian dikatakan perbuatan kita itu yang pertama itu dituntun oleh firman. Sama seperti hari ini saudara,
Kalau saya jadi rendah hati, itu bukan karena Tuhan, ya. Kalau saya hari ini rendah hati, itu bukan karena Tuhan. Maksudnya, kenapa saya bilang itu bagian saya yang saya kerjakan. Ketika saya mematikan daging saya, kesombongan saya, sehingga saya melahirkan rendah hati. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh saya sendiri, tapi dituntun oleh firman Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Karena saya baca firman Tuhan, yang iman saya kepada Yesus, Yesus berkata, engkau harus rendah hati, maka karena saya percaya, saya beriman kepada Yesus itu, maka saya melakukan perbuatan yang namanya rendah hati. Nah, ya, paham ya? Jadi, saudara, perbuatan kita itu adalah, itu dihasilkan oleh diri kita sendiri. Makanya, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan kisah daripada Ayub, ya. Kalau saudara perhatikan Ayub, waktu Tuhan kita, Bapa kita di surga itu, waktu bincang-bincang dengan iblis, dia kan tanya sama iblis, setan, kamu dari mana? Kan? Waktu itu kan setan masih naik-naik ke surga, saudara ya. Sekarang hari ini saudara nggak usah takut, semenjak Yesus datang, setan itu sudah dibuang. Setan nggak ada di surga lagi, naik ke surga lagi udah nggak ada. Jadi setan kan, Tuhan tanya kan, Bapa di surga tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari perjalanan mengelilingi bumi. Nah terus Tuhan bilang begini, kamu lihat nggak hambaku Ayub? Saudara tahu kan, kalau kisah Ayub ini orang kaya raya, keluarganya bagus. Dia kalau ada anak-anaknya berbuat salah, dia mempersembahkan persembahan. Ini orang-orang baik. Kemudian kalau saudara perhatikan, waktu Allah bicara kepada setan, Allah tidak pernah bilang begini sama setan, kamu lihat Ayub itu kaya raya? Kamu lihat Ayub itu diberkati? Enggak, Allah tidak bicara itu. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan, Allah tidak bicara itu karena kekayaan, semua kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan tidak bilang begitu kepada setan, kamu lihat dia kaya, dia diberkati. Enggak. Tapi saudara perhatikan, waktu Tuhan bicara, Allah bicara, kamu perhatikan, hambaku Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur. Saudara, kesalehan, kejujuran, itu saudara bukan hasil pekerjaan Allah. Tapi kesalehan, kejujuran adalah hasil penyangkalan diri kita. Kesalehan, kejujuran, hasil dari mematikan daging kita. Kita ini manusia ego, tidak suka menolong orang. Tapi karena firman yang mempengaruhi hidup kita, beriman, maka kita bersama-sama dengan firman itu mematikan daging kita sehingga menghasilkan perbuatan baik. Nah, jadi saudara lihat kan, Tuhan itu tidak pernah memuji hari ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saya khotbahnya bagus, saya sebagai hamba Tuhan, saya itu mendoakan orang sembuh. Tuhan tidak puji itu. Tapi Tuhan, Bapa di surga akan puji kalau dia lihat saya. Dia suruh kemana saya pergi. Dia suruh melakukan itu saya pergi. Saya jadi hamba Tuhan yang tetap rendah hati. Saya menjadi hamba Tuhan yang tidak hidup hedonisme, yang tidak hidup hura-hura. Itu Tuhan akan puji itu. Karena itu penyangkalan diri kita, saudara. Jadi itu yang pertama, saudara ya. Makanya kemudian kalau kita lihat, kemudian ayat yang selanjutnya dia berkata begini, saudara ya. Ayat selanjutnya kemudian berkata, ayat yang ke-18 dia berkata begini, saudara. 17 ya. Demikian juga halnya dengan iman, ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi kemudian dia jelaskan di ayat 18, tetapi mungkin, ini kan banyak sekali perdebatan sekarang, saudara ya. Ini hamba-hamba Tuhan bikin begini, suka sekali berdebat. Saudara, saya kalau firman Tuhan saya tidak suka berdebat. Kalau saya kasih tahu tidak mau terima, ya sudah, selesai. Dia bilang begini, tetapi mungkin ada orang berkata, ada orang kemudian asumsinya, dia bilang begini, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dia bilang, oke lah, kamu punya iman, beriman kepada Yesus, ya udah selesai. Tapi padaku ada perbuatan. Tapi kemudian orang yang beriman kepada Yesus dan kemudian hidup dalam perbuatan baik, dia bilang, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Jadi ini kan jelas bahwa ketika seseorang itu dia melakukan perbuatan baik, bukan karena dia, tapi karena dia beriman kepada Yesus. Nah, saudara, kemudian dia bilang begini, ayat 19.
engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ini kan orang kan yang beriman itu berarti dia percaya kepada Allah. Dia percaya kepada Allah. Terus kemudian dia bilang, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara lihat, setan itu percaya kepada Allah. Dia percaya, dia sembah Allah. Tapi kenapa saudara setan itu ditolak sama Tuhan? Kenapa Allah menolak setan? Karena di dalam diri setan tidak ada namanya pengabdian. Dalam diri setan tidak ada namanya penundukan diri. Karena setan mau menyamakan dirinya sama seperti Allah. Nah, saudara, karena apa? Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita hari ini kita mengabdi kepada Tuhan, tunduk kita kepada Tuhan, itu kita lebih. Itu kalau setan cuma percaya, kita tunduk. Makanya hari ini saudara dan saya, kita dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Allah. Karena kita mau membaktikan diri kita. Kita datang kepada Tuhan bukan sekedar, saya percaya hari ini saudara banyak kesibukan, saudara di sana apalagi ini sekarang lagi mulai summer dan sebagainya, saudara mungkin memerlukan yang namanya mungkin saudara perlu refreshing, tapi saudara sedang spend time hari ini, butuh waktu, ambil waktu, saudara bahasa dunia bilang buang waktu, tapi saudara sedang menginvestasikan waktu saudara di dalam kerajaan sorga, saudara mau berbuat bakti kepada Tuhan. Itu. Nah, makanya saudara, yang kedua saya mau bicara saudara, kalau yang pertama perbuatan kita dituntun oleh firman, yang kedua saudara, firman itu, iman itu dipengaruhi oleh firman. Iman kita hari ini yang percaya kepada Tuhan, itu dipengaruhi oleh iman. Untuk apa saudara? Iman kita ini dipengaruhi oleh firman untuk berbuat baik. Makanya kan Yesus bilang begini, waktu ada anak muda datang kepada Yesus dan berkata, guru yang baik. Yesus kemudian berkata, tidak ada yang baik selain daripada Allah, Bapa di surga. Artinya Yesus ingin mengingatkan begini, bahwa kita manusia, selama yang namanya manusia itu tidak ada manusia bisa berbuat baik. Kecuali manusia itu dipengaruhi oleh firman Tuhan. Saya dan saudara berbuat baik. Kadang-kadang lihat orang yang sudah menyakiti kita, berbuat jahat kepada kita. Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita melakukan firman. Artinya hidup kita ini dipengaruhi oleh firman. Jadi perbuatan baik saudara dan saya hari ini bukan karena kita juga, tetapi karena dipengaruhi oleh firman. Nah, saya seringkali bicara kepada saudara-saudara saya, karena saudara-saudara saya kan masih banyak agama leluhur. Biasa kalau kita acara malam sebelum Imlek, satu hari sebelum Imlek kita sembahyang leluhur, ya. Kami sembahyang leluhur, satu hari sebelum Cincia sembahyang leluhur. Saya suka kumpul-kumpul sama keluarga saya, leluhur. Mereka tahu saya pendeta. Mereka bilang sama saya, kamu pendeta tidak boleh makan makanan ini. Saya bilang boleh makan. Masa boleh? Boleh, saya bilang. Tapi kalau kamu larang ya saya nggak makan. Oh bukanlah, katanya di Kristen yang lain itu sudah tidak boleh makan sembayangan. Saya bilang ya Alkitab bilang boleh. Karena Paulus bilang makanan berhala itu mau kita makan juga boleh. Tapi kalau menimbulkan syak, jangan. Saya bilang yang tidak boleh itu makan tidak bayar. Itu dosa. Kalau makanan sembayangan makan ya nggak masalah. Itu biasa saudara, iya kan? Nah jadi kemudian saya kesempatan. Jadi karena seringkali begini Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau ingatkan begini, kita yang sudah jadi Kristen, kemudian jangan kita menjauh dengan saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kemudian kita merasa bahwa mereka itu berbeda. Tidak. Kita harus selamatkan mereka. Jadi akhirnya kemudian saya bicara sama mereka. Dia bilang, oh saudara saya bilang, kamu kalau sudah Kristen kan tidak bisa berbuat bakti sama orang tua. Saya bilang di Kristen, Yesus mengajarkan kalau berbuat bakti sama orang tua lagi hidup, kalau sudah mati ngapain? Kasih makan kepala babi, kasih makan hisit, pauhi, hidup aja nggak dikasih makan. Mereka diam, saudara. Terus saya bilang kalau kita di Kristen itu diajarkan, Tuhan Yesus ajarkan, hormatilah orang tua supaya umurmu panjang. Mereka bilang ada ya? Ada, saya bilang. Kalau hormati orang tua itu waktu lagi hidup. Kalau sudah mati mau ngapain? Nggak ada gunanya lagi. Mau dibikin kuburnya gede-gede, kubur bagus-bagus ngapain? Sedangkan lagi hidup pakaiannya nggak diperhatikan. Sudah model pakaiannya udah compang-camping nggak dibelikan. Saya bilang kalau buat apa?
Jadi pelan-pelan saya masukkan kepada mereka. Terus kemudian mereka bilang, "Loh, kita juga kan ada berbuat baik." Saya bilang, "Kamu bukan berbuat baik, karena saya tahu saudara misalnya ketika kita perpindahan tahun, biasa kita kan di Tionghoa itu kan lihat sio. Oh, sio ini misalnya sio naga tahun ini ciong sama sio ini. Nanti sial. Jadi katanya supaya buang sial itu mesti kunjungan ke panti asuhan, bawa sumbangan ke situ." Saya bilang sama mereka, kita ini jahat sekali. Masa kita buang sial ke orang yang susah, orang miskin. Saya bilang, kalau kita di Kristen beda. 1 tahun bisa 4-5 kali kita ke panti asuhan, bukan buang sial. Kita itu bantu karena mereka itu butuhkan pertolongan. Mereka langsung, "Oh enggak, kita enggak buang sial." Saya bilang, bahasanya memang buang sial. Seperti itu. Saya bilang beda kalau di kita. Kalau di situ selalu buang-buang sial itu ke orang yang susah. Kalau kita enggak. Kita ke orang yang susah itu karena Tuhan Yesus ajarkan mesti lihat orang yang susah. Jadi yang kedua saudara, hari ini kalau kita bisa dalam perbuatan baik, iman kita itu dipengaruhi oleh firman. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir kita lihat ya. Yang ketiga, ayat selanjutnya kemudian berkata begini saudara. Ayat selanjutnya dia bilang begini saudara. Ayat yang ke-20. "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Nah, ayat 21, Alkitab memberikan contoh kepada Abraham. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ya, Abraham kan percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, tapi kemudian dia perbuatannya apa, saudara? Waktu dia mempersembahkan Ishak, ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Ayat 22, kamu lihat, Alkitab berkata, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudara, kalau hari ini kita cuma sekedar beriman, tapi tanpa perbuatan, itu tidak salah. Tapi iman kita tidak sempurna, kata firman Tuhan. Ayat 23 dia bilang begini saudara. Dengan jalan demikian genaplah nas, atau ayat yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Ayat 24, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, bukan hanya karena iman juga. Ya, 25, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya yang melindungi orang Israel, ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang ketiga, yang terakhir, saudara perhatikan begini saudara. Ini menarik. Yang ketiga saudara, berarti ketika kita melakukan yang namanya perbuatan baik, berarti saudara yang Tuhan minta dalam hidup saudara dan saya adalah kita mempersembahkan. Kalau kita lihat dari kisah Abraham, Tuhan tidak minta kepada saudara dan saya melakukan perbuatan baik, bukan untuk mempersembahkan. Itu bukan bicara tentang uang. Ini kan lagi banyak viral saudara, pendeta bilang tidak perpuluhan, tidak persembahan dan sebagainya. Memang saudara, bahwa saya katakan hari ini saudara, bahwa Allah tidak pernah butuh uang kita. Bapa kita di surga tidak pernah membutuhkan harta kita, karena harta itu datangnya dari Dia. Tapi saudara lihat, waktu Allah minta kepada Abraham mempersembahkan, Allah tidak minta harta loh. Allah tidak minta perpuluhan kepada Abraham, tapi Dia minta Ishak. Artinya saudara, hari ini yang ketiga, yang terakhir, bahwa Allah sedang minta dalam hidup saudara dan saya, kita mempersembahkan hidup saudara dan saya kepada Dia. Ini hidup kita ini loh, mempersembahkan. Mungkin saudara bertanya begini, loh Abraham itu kenapa Tuhan tidak minta tubuh Abraham saja dipersembahkan? Saudara, hidup daripada Abraham adalah Ishak. Saudara, seringkali kita hari ini, kita ini punya, saya ini punya anak. Saudara, dulu kalau anak saya sakit, saya itu gelisah. Saya bilang sama Tuhan, kalau boleh Tuhan saya aja yang sakit. Karena bagi saya anak ini adalah hidup saya. Anak ini adalah kehidupan saya. Jadi yang Tuhan minta hari ini apa sesuatu yang hidup dari hidup saudara dan saya. Itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, apa sekarang yang menjadi tantangan dalam hidupmu?
Mungkin saudara sedang mempunyai namanya pergumulan, tantangan dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara jangan kemudian berpikir, yang penting saya sudah memberikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya. Saya bilang, di perjanjian baru itu Yesus tidak pernah bicara perpuluhan. Yesus tidak pernah bicara persembahan. Tapi Yesus bicara bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Dia. Makanya kan firman Tuhan bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan tidak bicara tentang harta. Kalau duit itu harta kekayaan, perpuluhan itu yang butuh itu gereja. Yang butuh itu hamba Tuhan. Yang butuh itu untuk operasional gereja. Bukan tidak ada saudara, tapi itu bukan utama. Kenapa saya bilang bukan utama? Karena kalau dia utama, waktu Yesus kemudian melihat ada orang yang mempersembahkan persembahan di bait Allah, Tuhan Yesus kan bilang begini, kamu kalau ada sesuatu di dalam hatimu dengan sanak keluargamu, dengan kerabatmu, tinggalkan dulu itu persembahan, berdamai dulu. Jadi artinya saudara, ini persembahan bukan utama, perdamaian itu lebih utama daripada persembahan perpuluhan. Berdamai dulu baru memberikan persembahan. Jadi saudara, Tuhan itu lebih senang kita itu damai. Makanya gereja saudara, kalau saya bilang begini, gereja itu pecah, gereja itu ribut-ribut, saya bilang itu nggak ada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus selalu cari solusi damai. Tuhan suka tuh selalu damai. Rumah tangga pun kita hari ini sama. Saudara, kadang-kadang kita ada konflik antara suami dengan istri, anak dengan orang tua. Ayolah carilah solusi damai. Kalau ada damai berarti ada Yesus. Kalau tidak ada damai berarti ada Lucifer. Karena dia menimbulkan perpecahan. Biar hari ini saudara dan saya yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Yesus, mari hari ini lakukanlah satu tindakan dalam hidup kita, yaitu perbuatan baik kita. Perbuatan baik bukan cuma sekedar menolong orang, saudara. Tapi sifat kita yang lama, kita mungkin sombong menjadi rendah hati. Kita dulu mungkin yang ngomongnya suka kasar, jadi lemah lembut. Itu perbuatan dari kita. Kita dulu mungkin yang tidak setia, sekarang jadi setia. Dulu suka curang, jadi jujur. Itu perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itulah yang nanti akan dinilai oleh Tuhan. Dan orang-orang di luar sana nanti, mereka akan melihat siapakah hidup saudara dan saya. Mari.